Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai. Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah sekarang saya sudah bersama Mbab lagi ya. Dikenal Mbab, kita panggil Mbab kan Mbab memang ini seorang ayah, sosok ayah yang harus kita ikuti ya. Tapi Mbab ini ada yang berbeda nih, agak yang aneh. Tempatnya juga ini sangat asli sekali Mbab ya. Ini Padepokan. Padepokan Mbab ya. Ya. Luar biasa. Jadi di sini kan view-nya asik dan sebagainya. Asik, betul. Tadi kita mau ngambil di sana tapi backlight. Tidak bersahabat ya mataharinya. Nah nih Mbab, di depan kita nih teman-teman pasti lihat ya, ada laptop. Ini kita mau ngapain Mbab? Kita mau nge-hack Bank Dunia atau apa nih kita nih? Itu mah nggak sulit. Nggak sulit ya? Nggak sulit. Orang yang sulit kita menggaya. Yang sulit itu menghack semesta. Itu dia. Gimana nge-hack semesta coba? Begini. Semesta itu sebetulnya minta dihack dari dulu. Oh gitu kan? Kenapa Iya. minta di-hack? Karena rahasia-rahasia yang ada di semesta ini harus manusia ketahui. Kalau Bank Dunia mah itu kan hanya kesepakatan dari jual beli ya. Simpelnya kan ya? Iya, hanya kesepakatan manusia dengan manusia kan? Betul. Ini berupa currency kan? Ya. Currency. Yang namanya uang itu kan uang kartal. Di belakang itu kan harus ada kolateral ya. Nah, kolateral ini orang nggak pada punya akhirnya. Akhirnya mereka mencetak uang kartal seenaknya aja. Kan? Iya, menggantikan uang yang harusnya sebenarnya itu aturannya kan? Iya. Digantikan sama kertas yang ya begitulah ya. Yang begitulah, kertasnya tidak ada nilai intrinsik. Iya, dan sekarang udah mulai mau dihilangkan tuh karena tidak boleh transaksi dengan uang langsung ya. Wah. Cuma bayangkan sekarang kalau kita menghack semesta. Yuk kita hack kan? Nah, begini. Perlahan-lahan kita harus tahu dulu peradaban kan ya. Ya, itu dia ya. Jadi teman-teman nih, ini sebagai bahan sedikit buat tools aja ya gitu kan, buat mind blowing dikit lah ya. Tapi sekarang kita bahas step by step Kang ya. Step by step. Tahap per tahap. Sekarang kita bahas dulu soal peradaban. Nah, soal peradaban ini ada banyak sekali pesan di semesta, terutama peninggalan-peninggalan leluhur kita. Nah, peninggalan leluhur kita itu menyimpan suatu prasasti-prasasti yang memang harus dihack. Nah, itu dia. Nah, bagaimana cara menghacknya? Kita harus benar-benar bersatu dengan semesta dan bersatu dengan tulisannya itu. Karena tulisannya itu sudah punah, ini sudah punah. Bukan ini dan itu jadi ngahiji jadi iti gitu. Ini untuk nggak pakai L. liti kalau pakai L. Garas di mana. Jadi ketika kita menghack itu, berarti kita harus bersatu dulu kan. Seorang hacker ketika dia menghack suatu program, kita harus tahu dulu bahasa dari program itu sendiri. Pasti. 0 dan 1, 0 dan 1, 0 dan 1. Yaitu bahasa biner. Alam pun seperti itu. Tadinya dari tiada jadi ada. Tadinya dari ada jadi tiada. Balik lagi kayaknya. 0101 juga sebetulnya pesan semesta itu sama 0101, cuma bagaimana sekarang 0001111011101101 dan itu bagaimana kode-kode binernya. Sama semesta juga seperti itu. Ini waktu perjalanan saya ke Gunung Sadahurip. Ya. Nah, di Gunung Sadahurip ini saya menemukan banyak hal. Terutama prasasti. Iya betul. Ini kalau tadi saya lihat nih, kalau orang yang nggak paham ini seperti lumut saja Kang ya. Iya, seperti lumut. Bentukan lumut. Itu tulisan adalah kaligrafi. Kaligrafi dari huruf Lemuria. Kaligrafi huruf Lemuria. Nah, tiap huruf itu memiliki nadanya masing-masing. Makanya ini saya langsung bunyikan nadanya. Ini saya nyanyikan sendiri, saya ini kasih piano sendiri, begitu kan, biar ini lebih pas. Nah, ini yang namanya pesan, ini baru 4 bait. 4 bait ya. 4 bait. Sebetulnya masih banyak. Sadubala Arya Dwi. Engkau adalah gerbang sang pencipta, pengendali alam keseluruhan jagat halus dan kasar, menyeimbangkan kehidupan alam semesta. Waktu akan menjadi anak penurut. Waktu jadi anak penurut, berarti memang kita yang harus mengendalikan waktu ya kan sebenarnya, gitu. Atau gimana? Begini, ada walas kan demi waktu. Ya. Ketika Sang Maha Menjadikan mengatakan demi waktu dan bersumpah demi waktu, ada apakah? Ya, itu dia. Kenapa bersumpah demi waktu? Gitu kan. Itu Sang Maha Menjadikan. Ya. Sang Maha Menjadikan bersumpah demi waktu. Ada apakah di dalam waktu tersebut?
Mengapa Sang Maha Menjadikan sendiri bersumpah demi waktu? Dan ketika kita mampu mengendalikan waktu, bukan hanya kita wasting time ya, atau istilahnya itu buang-buang waktu, begitu, ya. Bukan masalah itu. Kita akan bisa memanipulasi ruang dan waktu. Itu dia. Jadi kita bisa tahu ke masa lalu, kita bisa memprediksi ke masa depan, tapi tetap hidup kita itu hari ini dan detik ini. Iya. Jadi semua yang kita dapatkan dari masa lalu itu akan kita pelajari secara maksimal untuk kehidupan kita hari ini dan detik ini, untuk menjadikan masa depan menjadi lebih baik, begitu. Betul. Kan ya? Iya, iya. Nah, masalahnya sekarang setiap pesan-pesan dari semesta itu, apakah bisa kita mengerti atau kita memahaminya, begitu kan? Karena belum kita membaca, belum tentu kita itu mempelajari. Iya, betul. Iya. Betul. Oke deh, kita bisa membaca. Kita bisa membaca, bisa ngawas. Ngawas. Tapi belum tentu kita bisa ngaji, gitu. Betul, beda. Beda. Iya. Antara ngawas, membaca dengan kita mengkaji itu sangat beda. Betul. Nah, ketika kita melihat kata-kata ini, huruf-huruf ini, Anjana Gavida Hyangga, engkau adalah gerbang Sang Pencipta, Avatara Maninggarungga, pengendali alam keseluruhan ya, jagad halus dan kasar. Bagi manusia itu memang avatar. Avatar, iya. Avatar menyeimbangkan kehidupan alam semesta. Di sini itu maksudnya ini ya, Hyangga itu adalah Sang Pencipta dan Sang Penjadi gitu. Jadi antara Sang Maha Menjadikan dan Sang Maha Menciptakan. Itu adalah kemanunggalan. Di sini adalah kemanunggalan. Nanti itu kita bahas lebih lanjut ya. Siap. Karena untuk membahas itu tuh sangat dalam. Sangat dalamnya, dan perlu memang fokus yang khusus itu memang. Iya, dan perlu itu bukan hitutina cai ya. Perlu. Bukan. Hati-hati. Hitutina cai. Iya. Apalagi blak-blak gitu. Kan perlu. Perlu. Iya. Hati-hati. Itu tidak cai. Aduh, udah lama saya nggak dengar bahasa ini, jadi senang banget teman-teman. Nah, terus Avatara Maninggarungga, pengendali alam keseluruhan jagat halus dan kasar. Makanya kenapa manusia bisa memasuki alam-alam? Ya. Kenapa dia bisa masuk ke dimensi transisi? Betul. Kenapa dia masuk ke dimensi-dimensi lain? Begitu kan? Nanti itu kita bahas juga lebih lanjut. Iya, itu mungkin di konten nanti yang time travel atau apa ya? Apapun itu. Bisa time travel, bisa kita masuk ke investigasi astral. Nanti. Ya. Yang penting itu nanti investigasi astral. Siap. Karena kita akan menginvestigasi alam-alam astral. Kita wawancara mereka. Kemudian Sadubala Arya Dumida, menyeimbangkan kehidupan alam semesta. Nah, ini penting. Ya. Kemarin kita bahas tentang ini apa, energi dari air. Dan itu sebetulnya masih panjang. Itu baru langsung jadi listrik. Yang jadi apinya juga ada. Ya. Mungkin di sesi selanjutnya kita akan bahas lagi, tapi yang jadi apinya, yang jadi kompor dan sebagainya. Nanti itu kita bahas. Kemudian waktu akan menjadi anak penurut. Ini penting nih, Zakala Maniguhara Zena. Zakala. Zena itu anak yang penurut. Zena itu. Tapi penurut pada siapa? Orang tua atau penurut pada semesta? Itu yang kadang-kadang kita itu sering tidak bisa membedakan. Iya. Seolah-olah kita tuh tahu persis apa yang terbaik untuk anak kita, padahal sebetulnya mah tidak. Iya, anak hanya titipan ya kan? Betul. Kita hanya fasilitator. Kadang-kadang kita anak itu akan jadi robot-robot kita. Iya, kebanyakan seperti itu kan sekarang. Nah, ini yang menjadikan anak itu menjadi orang lain. Ya. Akhirnya anak itu tidak memaksimalkan dirinya. Ketika anak tidak memaksimalkan dirinya, akhirnya dia menjadi mundur. Iya. Karena kita pun rata-rata orang tua pun diajar begitu oleh orang tuanya. Orang tuanya diajar begitu oleh kakek diajar begitu oleh buyutnya. Stereotype ya kan? Iya, turun terumun. Cetakan. Iya, turun terumun. Kalau turun temurun mah cuma berapa generasi. Terumun terus-terusan. Makanya kita harus cut. Jangan seperti motor nggak ada rem terus aja gitu. Nah, tapi kan ini yang menarik tadi kan pas akan puterin ini ya, tembang ini, boleh mungkin saya sebut tembang ya kan? Aku akan bisa jelasin ya, kenapa pas dengar tadi itu saya ngerasa kayak, kalau bicara apa ya, kalau dibilang partikel, mungkin partikel kali. Iya, jadi kayak ini tuh kayak mencar kan, badan saya tuh, tubuh teman-teman ini jujur ya, nggak ada apa-apa nih, kayak kayak mencar gitu, kayak kembali, kayak keluar, meluas gitu. Karena memang nadanya itu frekuensi. Setiap huruf yang ada di huruf Lemurian tadi ya, itu tadi huruf Lemuria. Huruf-hurufnya itu adalah kaligrafi. Mungkin orang ngelihat itu seperti coretan biasa, tapi sebetulnya itu bisa dipisah-pisah. Jadi sejak zaman masa lalu itu, kaligrafi itu sudah ada. Dan tulisan di batu tadi itu sebetulnya itu dari emas.
timbul dia. Pantas Timbul agak dari emas. warnanya. Ya. Nah, dari sana kita bisa melihat bahwa masa lalu itu emas itu memang sudah dipakai. Iya. Tetapi sebagai apa gitu kan? Iya. Apakah sebagai kolateral ataukah sebagai untuk hal lain? Kalau saya lebih cenderung pada hal-hal lain. Bukan hanya soal kolateral ya kan? Iya, karena kolateral mah itu mah perjanjian ya. Perjanjian. Cuma masalah kesepakatan. Kesepakatan. Tapi dulu sebetulnya yang namanya emas itu ternyata bisa dibuat menjadi dorval. Nah, dorval apakah itu? Apakah itu Wah, berarti dorval? sangat kuat dong Kang kalau dorval dari Iya. emas ya kan? Iya. Nah, Dari ini kayu salah aja satu sangat kuat contoh. kan ya? Iya. Nah, ini salah satu contoh ya. Ini dorval yang kita temukan di Gunung Padang. Nah, ini dorval, ada benda bulat dua. Ya. Ada benda bulat dua ini dan terang. Ya. Nah, ini dorval. Ternyata di dalam dorval itu ada sesuatu yang berputar. Ada berputar. Berputar. Nah, salah satu yang berputarnya itu terbuat dari emas dan campuran logam lain. Dan nama logam tersebut adalah kraiman. 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 Nah, kraiman itulah yang dia bisa berputar mengeluarkan gelombang. Gelombang untuk menghentikan gempa. Ya. Gelombang lawan gelombang. Lawan gelombang. Api lawan api. Lawan api. Fire with fire. Seperti salah satu misal kilang minyak yang terbakar itu tidak bisa pakai air. Harus pakai api. Harus diledakkan. Dar, biar si oksigennya itu hilang, lalu api berhenti. Nah, ini gelombang lawan gelombang. Nah, ini dorval. Nah, dorval ini yang ditemukan di Gunung Padang. Ya. Nah, Gunung Padang ini orang menyebutnya Gunung Padang. Kalau saya menyebutnya Gedung Padrang. Jadi gedung itu adalah untuk melihat kalender galaksi atau kalender Origom. 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 Itu kalender galaksi. Nah, setiap perputaran itu, satu putaran galaksi itu 5.125 tahun 236 hari. Nah, kemudian ini. Jadi emas itu digunakan sebagai teknologi. Teknologi ya, Dulu tuh, bukan iya. alat tukar. Bukan alat tukar. Dan dulu kalau misal mereka tidak bisa menggunakan emas itu sebagai teknologi dan temuan mereka simpan di badannya sebagai pengingat. Simpan di badannya. Simpan di badannya, bisa jadi anting, bisa jadi kalung, Itu bisa dia. jadi gelang, Iya, gitu. betul, Sebagai pengingat, kamu sudah bikin apa hari ini? Sebagai pengingat berarti. Kalau ayo sekarang nama kan jadi sebagai perhiasan. pamer ya. Pamer. Emas berjalan. Toko emas berjalan. Nah, ini dorval ini, nah, Ya. sebetulnya semua di kita itu peradaban itu sudah sangat luar biasa. Ya. Contohnya, orang mungkin mengenal yang namanya the eye of Horus. Ya. Oh, mata Dajjal katanya. Wah, selalu kan aja. Iya. Jangan gitu kan, akang gini aja kata, oh itu simbol Illuminati. Oh. Ini Illuminati. Oh, ini Illuminati katanya gitu. Padahal begini, ini adalah simbol Lemurian. Simbol Lebih jauh kemakmuran. ada. Iya. Kita jauh lebih dulu daripada mereka. Justru ini mereka ngambil Iya. kita justru ya. Nah, ini nih, saya tunjukkan ya. Ini kan dari mata uang ini ya, Ya. $1 Amerika. Tapi, nah ini sebetulnya yang ditemukan di Ranca Buaya. Iya, Ranca Buaya. Ini sudah ada jauh Betul. sebelum mereka tahu yang namanya simbol ini. Betul, Illuminati kalau teman-teman mau tahu, cari aja di Google juga ada, tahun berapa Iya. kebentuk, jauh sekali. Nah, ini 80.000 tahun sebelum Masehi itu sudah ada. Nah, Jadi kalau misalnya saya menunjukkan ini adalah lambang keseimbangan, lambang kemakmuran, segitiga. lambang yang namanya Three-in-One, Tritunggal. Tritunggal. Jadi manusia itu Tritunggal, ada ruh, ada jiwa, ada tubuh. Ya. Bilangan Tritunggal, ada plus, minus, dan nol. Terus semesta juga Tritunggal, ada siang, ada malam, ada maghrib. Iya. Semuanya itu Tritunggal di semesta ini tuh, Tritunggal. Jadi kenapa saya menggilangkan ini? Nah, inilah proses keseimbangan. Ya. Keseimbangan inilah yang memang harus diperkenalkan pada semuanya. Illuminate itu adalah artinya ya pencerahan. Pencerahan sebenarnya. Orang-orang yang tercerahkan. Makanya dulu seperti Galileo Galilei Ya. gitu kan. Itu illuminate. Jadi mereka orang-orang yang tercerahkan, tapi akhirnya dibajak oleh mereka-mereka yang Ya. menjungkir balikan itu. Faktor juga balikan. Iya, dijungkir balikan, dijungkir balikan. Akhirnya disangkanya bahwa itu adalah lambang Dajjal. Oh no, gitu kan. Iya. Bukan. Aduh. Harus tahu dong, Sejarah ini bukan ya, lambang Dajjal, bukan. Kayak Horus dari sebenarnya gimana? Dia ya Horus itu jadi gini, ada suatu itu istilah mereka di Iya, Horus istilah yang sekarang ya yang kan? sekarang. Tapi sebetulnya Awalnya tuh, ini adalah lambang kemakmuran. Jadi manusia itu harus saling memakmurkan. Ya. Semuanya itu harus sesuai dengan keseimbangan. Betul. Kenapa kita membenci sesuatu yang merugikan kita?
Padahal dari sesuatu yang merugikan kita itu kita bisa membuat sesuatu yang memang itu bisa jadi keuntungan buat kita. Contohnya begini, banyak nyamuk kan, akhirnya orang jualan racun nyamuk. Jangan sebut obat nyamuk ya. Di obat makin subur dong. Kuat ya. Iya, orang jadi jualan racun nyamuk. Cuma hanya kurang satu gambar di racun nyamuk itu, gambar manusia. iya benar. Kalau ada nyamuk, ada racunnya, itu siapa yang gunain itu? Nah, bukan. Jadi manusia kan banyak yang bunuh diri pakai racun nyamuk. Oh iya. Lihat racun nyamuk, oh buat saya boleh nih. Lak, gitu. Kena lak gak ya? Kan banyak yang bunuh diri pakai racun nyamuk. Iya. Kita tidak sebut itu, tidak sebut merek. Karena kita tidak mengendorse Tidak mereka. mengendorse. Tapi kalau mengendorse boleh-boleh aja. Nah, ini kan segitiga tuh kan lambang keseimbangan. Nah, tengahnya itu mata kan itu. Mata yang ini adalah nah itu tuh lambang inti. Jadi manusia itu adalah inti dari kesemua dan pengendali keseimbangan semua itu. Karena di dalam manusia itu ada sang maha menjadikan, ada sang maha pencipta. Rub atau roh itu atau rob gitu. Ada di dalam diri manusia. Sang maha menjadikan gitu kan. Ada di dalam diri manusia. Atau misalnya orang mengenal sekarang Aras, atau ada yang mengenal sekarang Allah gitu kan. Ada di dalam diri dan lebih dekat dari nadi kita. Betul. Dan kemudian badan kita. Itu semuanya itu ada proses keseimbangan dan 3 in 1 gitu. Semuanya sudah lengkap. Makanya kalau misalnya kita ingin berubah, manusia itu tidak akan berubah nasibnya kalau tidak merubah dirinya gitu sendiri. kan. Iya. Jadi manusia itulah yang harus merubah nasibnya gitu kan. Jangan diam-diam nyuruh-nyuruh pada sang maha menjadikan gitu. Ayo kayak nyuruhkan gitu. Nyuruh tapi yang keluar rambat lancah gitunya ada itu apa? Rambat lancah teh apa ya? Spider web. Spider web. Nah, itu seperti begitu. Nah, teman-teman, jadi gitu ya. Ini udah clear tuh. Jadi ini bukan logo Illuminati sebenarnya ya. Udah tuh ya. Jadi ini memang sudah ada keseimbangan ya, Kang ya. Ya, ini ada pola keseimbangan yang memang itu harus manusia pelajari secara sungguh-sungguh. Jadi tidak ada Illuminati mah itu dimunculin sama orang-orang baru-baru ya. Baru-baru itu mah. Makanya kenapa saya berani menggunakannya, karena memang saya punya prinsip. Inilah lambang dari leluhur kita. Iya. Inilah prinsip keseimbangan. Nggak semua segitiga Illuminati dong. Kalau gitu mah repot, ntar nggak ada dalam. Nah, dari sana itu ternyata ya peradaban kita itu banyak sekali peninggalan-peninggalan yang memang luar biasa. Jadi ini malah ada pernyataan dari ini ya salah seorang penerus dari Arisio Santos, namanya Frank Joseph Hoff. Ya, ada ini Frank Joseph Hoff. Dia menyatakan ini nih. Ini pernyataan dia. Do you believe that civilization is from Indonesia? I believe that world civilization, the first place of civilization, cradle of civilization, was in Indonesia and surrounding area of Southeast Asia. Nah, ini sudah jelas kan? Dia penerus dari seorang pengarang buku bahwa Atlantis itu dari Indonesia. Nah, ini penerusnya Frank Joseph Hoff. Ini pernyataan langsung pada saya. Jadi, dan dia berani. The cradle of civilization is from Indonesia. Iya, langsung terang-terang. Iya. Jadi awal asal mulai cradle. Jadi pas kelahirannya, Cradle, ya, the cradle of civilization itu dari sini. Nah, jadi benar-benar dia berani menyatakan itu. Dan dengan konsekuensi pula kan ya. Ini hasil penelitian, bukan berdasarkan wangsit. Iya. Wangsit tuh pakai bakso enak tuh. Iya, wangsit goreng, wangsit kuah gitu ya. Iya. Nah, kalau dia mah penelitian kan. Arisio Santos tuh meneliti dia. Dan bahkan si Oppenheimer dia meneliti dari DNA.
Wah. DNA manusia itu ya asalnya dari sini, ti dia gitu, ti urang gitu. DNA loh ya. DNA Jadi dari bukan kaum cuma Lemuria. Iya, DNA. Deoksiribonukleik acid. Jadi asam deoksiribonukleik. Jadi yang mulai membentuk awal kehidupan itu di sana DNA. Makanya kenapa semua peninggalan-peninggalan yang aheng, yang agung, yang ahung, yang luar biasa itu ada di sini. Iya. Piramida-piramida itu jauh lebih tua daripada Mesir kuno. Mesir kuno mah baru 3.000 tahun sebelum Masehi. Iya. Di sini mah ketika di carbon dating itu puluhan ribu. Ke bawah lagi lebih tua lagi. Lebih tua lagi, bisa sampai 80.000. Ini salah satu contoh ya. Ini Gunung Padang. Iya, Gunung Padang. Kalau orang-orang menyebutnya ini Gunung Padang. Gunung ya. Gunung Padang. Gedung gitu. Padahal sebetulnya ini gedung. Iya. Dan di dalamnya gudang mungkin. Betul dalamnya kan. Karena di dalamnya ada rongga. Iya, ada rongga yang betul. Nah ini, betul. nah ini hasil tomografi dari rongga itu. Tapi kan kalau misalnya kita rongga nih, kalau kita masuk ke dalamnya itu ada gas yang berbahaya nggak bagi manusia, Kang? Sebetulnya gas apa gitu. Ya kalau misalnya kita lihat ya, kalau misalnya kita lihat Lama tertimbun soalnya kan. aman sih sebetulnya, tapi itu bisa merusak dari gedungnya itu sendiri gitu loh. Iya. Bentar ya, mana? Soalnya saya sempat nonton sebuah film yang kayaknya malah ngaco itu filmnya. Ada yang gerbang neraka katanya kan. Oh, gitu. nah. Dan filmnya juga tidak hits filmnya karena Ya nggak akan lah. kenapa Nggak sih? hits lah. Saya kadang suka heran ada sineas terus punya modal besar bikin film kok nggak ngegali sama ahlinya gitu Iya. kan. Nah ini citra Rongga tomografi yang diambil oleh ini salah satu rekan saya di tim terpadu riset mandiri, itu Mas Bagus. Nah ini nih, ini citra tomografinya. Jadi lihat, Wah. ada rongga dan ada parabola dong gede. Betul sekali teman-teman. Luar biasa. Di tomografi itu ada rongga dan ada parabola gede banget. Parabola buat apa coba ya? Ini kalau kita setelah logika Iya. di bawah sebut gunung lah teman-teman. Iya. Ada parabola besar, Dan ada rongga. ada rongga. Ini rongga buat apa gitu? Dan kan? ternyata ini masih sering muncul holografik. Masih Holografik sering muncul, jadi banyak yang suka ketangkap juga di kamera itu holografik, seperti ada raksasa dan sebagainya. Iya Kang. Itu Nah. saya waktu ke sana tuh lihat itu. Nah itu tuh Kulnaka namanya. Kulnaka. Kulnaka, jadi Kulnakha. Kulnaka. Oh, dari Kulnaka. Kulnaka itu adalah seorang penjaga dan ininya apa kontrol ininya apa operator. Oke. Operator dari Gunung Padang itu. Iya, Dia operator Gunung Padang itu dan untuk membaca kalender origom. Dia itu. Iya, Kulnaka jadi itu. suku Mayan itu kan dari sini. Iya. Lumayan. Mayan kita mah cuma Mayun. Iya, ini kejauh tuh teman-temannya. Jadi semua yang gaib itu bisa jelaskan sebenarnya kalau kita cari pengetahuan. Saya ketemu Kulnaka ini kan, Iya, cuma Kulnaka. belum tahu namanya Kulnaka. Gunung Padang. Dia pengendali operator. Operatornya dia Lantas dia gak ngapa-ngapain, cuma nongol doang, lihat. Iya ngeliatin gitu Ngeliatin. kan. Nah, tapi itu tuh bayangan holografik. Holografik pula ya? Holografik dari Dorval. Itu rekaman yang muncul. Dianya mah udah nggak ada sebenarnya. Iya. Dan nah, tergantung siapa frekuensi yang nyambung. Oke. Jadi frekuensi nyambungnya sama siapa nih, gitu kan. Kadang-kadang kamera pun bisa nangkep. Oh gitu. Kadang-kadang kamera juga bisa Nah, ini nangkep. buat teman-teman yang suka nggak percayaan, mana saya mau lihat, mana mau lihat. Iya. Memenuhi syarat nggak dia lihatnya? Ya, itu ya. Mau muncul di kamera nggak segampang itu dong. Masalahnya dia mungkin belum memenuhi syarat gitu Iya, kan untuk frekuensinya. melihat itu. Jadi tolong tahu diri. Jangan ke sumeke gitu ya. Terus iya, ini iya. tadi ya kita copy dulu Kulnaka. sini. Kulnaka namanya Oke. Kulnaka. Baru tahu tuh, baru kenal nama sekarang. Nah, terus dari sana lihat. Ini kan ditumpuk, batuannya Ya. ditumpuk. Ditumpuk seperti ini kan ya. Ditumpuk. Nah, kenapa sampai ditumpuk seperti ini? Dan mereka numpukkan tuh kan tetap merekat ya, bersatu gitu, nggak kan kalau ke batu biasa tumpuk gempa Iya. pasti jatuh dong. Ya, nah masalahnya ternyata yang menumpukan itu yang ngancurinnya. Loh, kok kenapa bisa begitu kan? Dihancurkan agar manusia kehilangan jejak. Jejak dari suatu hal yang bisa memajukan mereka. Kalau misal manusia maju, zaman sekarang tidak bisa dikendalikan dong. Ya, itu dia. Tidak bisa diatur oleh orang-orang yang mengendalikannya. Iya, jadi ada sekelompok orang memang ini bukan rahasia yang mereka ingin mengendalikan Iya, semua manusia. mengendalikan semuanya itu ada. Nah, makanya kenapa
Di sana ada anomali magnetiknya juga, Ya. gitu kan. Nah ini anomali ini salah satu ini banyak ya piramida di kita Banyak, itu banyak. iya. Banyak. Ini salah satunya di Munjul. Muncul. Satu tanda bahwa tempat itu ada Dorval Ya. dibuktikan dengan ada anomali magnetik. Oke. Nah makanya kenapa kalau misalnya ke gunung-gunung Iya, iya. banyak Nggak berputar ya, kompasnya. kompas terganggu. Nah ini kan salah satu buktinya nih. Kenapa kompas terganggu itu karena bukan dari jurig ya. Jurig wae euy bener mah. Bukan, tapi ada anomali magnetik yang mengganggu itu. Jadi orang-orang bisa tersasar. Iya, iya, iya. Bisa kesasar kemana, ke sana, ke sini. Tapi kita hubungkannya itu selalu dengan mistis begitu. Iya. Oh, di sana ada kerajaan jin. Oh, di sana ada kalau kerajaan jin sih di Ciamplas ya, di Bandung namanya. Jeans. Iya. Celana jeans. Iya, kerajaan jins dan banyak. gitu Banyak. kan. Banyak. Permak jeans juga ada. Jin memang ada teman-temannya, tapi Iya. itu kan mereka budak juga ya, Kang ya. Nah, Mereka itu tuh nanti kenapa? kita ceritakan. Nanti ya kita bahas lah. Nanti itu lah. diinvestigasi Dikit-dikit astral. aja, ya dikit aja. Berarti kalau gitu kan saya juga sempat curiga tuh Kang, ketika ke Gunung Merbabu atau ke gunung Iya. apa gitu. Kan di situ ada sebuah gunung. Iya. Nah, teman saya tuh si Sukron namanya tuh, dia bilang, "Ja, kenapa pas lihat ke sini si anomali magnet nggak jalan, terus kita pusing. Tapi ada sebuah batu besar, dia tuh dikeramatkan katanya." Iya. Saya bilang, jangan ke mistis ini, kayaknya saya curiga dia dorpal nih gitu kan. Nah, bicara Kamu tentang benar, kan? batu yang dikeramatkan, batu-batu yang dikeramatkan itu pasti rata-rata mengandung anomali magnetik. Contohnya ini nih. Contohnya ini yang di Parangkusumo. Ya, iya. Ini Parangkusumo. Iya, ya. iya. Ini ada batu di Parangkusumo. Lihat, perhatikan batunya. Iya. Saya pernah kesana 2 kali kan. Nah, Ini. lihat. Nah, ini kan Ya, betul. membentuk apa? Kujang. kan? Kujang, iya. Kujang, iya. Iya, dari atas jelas ada. Iya, jelas banget membentuk kujang. Ini pakai drone kita Betul, melihat dari betul. atas. Kita melihat pakai drone dan di sana anomali magnetiknya gede dong. Iya. Nah, Kang, mumpung bahas ini nih. Iya. Saya terakhir ke sana, ada yang nyuruh saya naik ke sini. Iya. Nah, tapi kan ini dikeramatkan. Gak boleh nanti kamu dimarahin warga katanya gitu. Itu kalau menurut dari Akang nih, kenapa Iya. kok disuruh naik ke sini atau apa? Terus yang nyuruh siapa Kang sebenarnya? Yang sebetulnya ya, kalau misalnya kita sudah ngobrol dengan kuncennya, ngobrol aja dengan kuncennya lah. Saya juga naik ke sana kok. Bahkan saya bawa rombongan masuk ke dalam. Gitu. Bawa Saya beberapa ini aja nih. orang, iya. Terakhir kan saya ikut apa tuh dengan Merpati Putih Kang. Iya, Ada iya. peresmian apa segala macam. Iya. Naik sini kena. Iya. Nggak tahu siapa tuh yang ngomong gitu. Iya. Ya, nggak boleh, kan? Iya, ada di sana itu titik di atasnya itu yang anomali magnetiknya tinggi. Iya. Sudah kita ukur. Anomali magnetiknya tinggi. Dan saya juga bikin upacara daun di sana tuh. Jadi gini. Upacara daun itu adalah upacara di mana untuk menyeimbangkan energi yang di sana. Nah, untuk menyeimbangkan di sana. Jadi energi yang di sana tuh diseimbangkan lagi, dibenerin lagi. Kuncennya juga ada di sana. Dan orang-orang di sana juga ini memang ini sangat dikeramatkan. Ya. Tapi di sebelah-sebelahnya itu banyak ini WTS. Itu dia yang saya bikin kaget teman-teman. Jadi kan ini pengalaman pribadi. Suatu malam saya ke sana kan, diantar sama Mas siapa lupa subscriber juga tuh. Pas ke sana pas hujan. Iya. Saya pikir dia masuk lah kok banyak yang daging mentah nih saya bilang gitu kan. Banyak kucing gitu, banyak kucing. Saya pikir mungkin Enggak, mereka yang mau kucing tobat. garong. Kucing garong. Saya pikir mereka yang mau tobat atau apa gitu kan. Ya udah santai. Pas saya udah keluar, udah berdoa segala macam, keluar lagi kok makin banyak kucing garongnya. Ternyata emang tempat gitu ya kan. Kucing barongnya mah laki-lakinya, euy. Iya sih, saya malah heran gitu di pesisir pantai, di warung-warungnya. Nah, tapi nggak apa-apa lah. Apa-apa Itu ya? mah memang udah urusan mereka, Iya, bukan urusan iya. kita. Yang penting kita urusan terpengaruh. kita itu ini, dan kita tidak terpengaruh oleh mereka. Ya. Batu kujang inilah urusan kita. Betul. Dan batu yang dari atas terlihat kujang inilah Iya, yang jelas. sebetulnya. Tahu nggak ini? Ini sebetulnya kerudang. Kerudang itu adalah senjata antipartikel. Antipartikel ya. Akselerator sel mitokondria manusia. Dulu dipakai oleh seorang yang bernama Pratungga Wirana. Pratungga Wirana. Pratungga Wirana itu orang yang mengalahkan Gadramda. Oh, kalau sekarang kan sebenarnya Gajah Mada mungkin ya. Bukan. Nggak tahu. Dia adalah seorang Gadramda. Gadramda itu adalah penakluk Nusantara. Yang katanya dia menyatukan Nuzantra. Yang menyatukan Nuzantra, katanya begitu. Tapi dia menaklukkan menggunakan Temala. 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 Nah, ini kerudang itu KRUDANK ya. Ya. Nah, kerudang itu adalah lawannya. Sebentar Kang. Iya. Kalau ini kerudang senjata, ini kan dari batu besar.
Bukan batu besar, di dalamnya. Oh, dalamnya. Di dalamnya batu besar itu dibentuk untuk Pelindung. melambangkan itu. Melambang. Bahwa di dalam itu ada yang namanya kerudang. Akselerator sel mitokondria. Lawannya temala. Temala itu dikubur di bawah yang namanya temala. Ada batu kotak dulu yang kemudian ditutup, akhirnya terbentuk suatu site atau situs yang bernama Borobudur. Wah, itu. Nah, di bawah Borobudur itulah tersimpan yang namanya temala. Temala di bawah Borobudur. Kalau saya tidak menyebut itu adalah Borobudur, karena Borobudur itu sebutan dari Belanda kan. Ya. Nah, itu di bawahnya itu temala. Nah, di sini adalah kerudang. Makanya saya nyebut ini batu kerudang. Di sana nyebutnya temala. Temala. Nah, kalau ini keluar, ini juga akan keluar. Oh, begitu. Iya. Kalau itu keluar, ini keluar. Tapi yang megangnya itu harus se-DNA, yang satu dengan Gadramda, yang satu dengan Fratunggawirana. Itu sehebat apa Kang senjatanya itu Kang? Gini ya, temala itu bisa bisa melumpuhkan orang jutaan dalam satu kali arah gitu. Satu kali arah. Satu kali arah. Dengan gelombang frekuensinya tuh. Iya, karena dulu kan masih panah dan tombak. Ya. Padahal yang namanya temala itu adalah senjata, itu teknologi canggih, senjata nanoteknologi. Nanoteknologi dan bukan dari planet ini loh, gitu. Wow. Bukan dari planet ini. Kan dulu mah alien disebut dewa-dewa, Ya, gitu kan. ya. Gitu Disembah. kan. Nah itu. Makanya ada lambang Stova kan di Borobudur itu. Stova itu adalah kendaraan anti gravitasi. Satu awak. Satu orang ya Kang ya? Satu awak ya. Iya. Karena saya ini udah jadi keingetan teman-teman. Ketika saya belum pernah langsung ke Borobudur, belum pernah. Cuman ketika saya ngeliat gambar di video apa, saya kok muncul kayak flashback gitu kan segala macem. Ya itu stupa ya, kalau sekarang stupa Ya, itu ada 10 orang, jadi kayak seperti pesawat gitu sebenarnya kan gitu Iya. kan. Yang dulu disebut Pantas juga ya? dengan Wimana. Wimana, Nulisnya Vimana. Vimana. Nah itu sudah dikenal oleh orang-orang zaman dulu itu adalah kendaraan anti gravitasi. Iya. 20.000 tahun sebelum Masehi itu sudah ada yang namanya kendaraan anti gravitasi yang namanya Vimana itu. Saya sendiri sudah mengembangkan memang anti gravitasi, semua nggak saya terusin. Kenapa Kang? Karena kecanggihan. Itu bisa merusak Alam. Bukan teknologi yang sekarang. Kasihan dong nanti banyak pengangguran kan, mobil nggak laku, bensin nggak laku, Iya juga sih. industri-industri yang namanya energi nggak laku, karena ini energinya sudah beri sendiri. Tapi kan mereka pengusaha-pengusaha itu udah merugikan banyak rakyat kan, yang seharusnya energinya bisa dinikmati banyak orang. Betul, merugikan. Tapi sekarang diuntungannya masih lebih banyak ya. Makanya kita akan bikin dulu di komunitas sendiri, biar yang diuntungannya lebih banyak oleh kita, lalu nanti mereka bergabung pada kita, begitu caranya. Jadi win-win solution lah. Cerdas. Jadi jangan sampai kita merusak gitu ya. Betul. Karena perang juga itu bisa merusak dan merugikan. Iya, ini ajaran leluhur teman-teman ya. Jadi Gitu. kita win-win solution saja. Win solution. Karena seharusnya kita lah bekerja sama. Iya, bekerja sama Harusnya. saja. Kalau misalnya mereka yang tadinya punya ini kan, yang punya pabriknya itu, kita ajak aja kerja sama. Simpan aja yuk saham di saya gitu kan. Jadi nanti pabrikmu itu nggak akan mati, berubah jadi pabrik kita gitu loh. Ya. Kan asik gitu mah ya. Asik bisa nanti kan. Asik, Iya, daripada menghancurkan, daripada banyak musuh. Nah, itu Kerudang. ini kerudang. Nah, kemudian Iya, Pak. Barca. Jadi Total dimensi ya kan? iya, jadi Fratunggawirana ini dia adalah salah satu yang bisa menguasai portal. Fratunggawirana itu. Portal. Kan sebetulnya ya di semesta ini kan banyak jalan-jalan ya, di langit itu banyak jalan-jalan. Atau wasama izatil hubuk, dan langit yang memiliki jalan-jalan. Itu di Azariyat itu ada salah satu itu. Jadi kenapa ada orang yang diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Diperjalankan. Nah, apakah itu buruk? Apakah itu barka? Gitu kan. Nah, itu arti buruk itu ternyata kilat. Betul. Iya. Kilat. Buruk kilat. Gitu. Jadi bukan makhluk yang pakai sayap dan sebagainya gitu kan. Bagaimana secepat itu bergeseran atmosfer kan bisa kebakar. Rusak dong. Iya. Kan tembusnya. Bukannya rusak. Oh, banyak. Iya, saking rusaknya jadi rusak. Nah ini Ratu Boko. Boko itu dari Barca. Bukan Boko dalam arti Bango, bukan. Di sana memang masih ada portal. Di sana memang masih ada Barca. Jadi, nah yang ada kolam ini. Nah, kolam ini. Nah, di bawahnya itu masih ada portal. Soal portal kayaknya tadi Kang, maaf saya potong nih. Iya. Saya pernah ke petalasan Ki Ageng Manggir.
Iya. Nah di sana salah satu sudut, pas saya berdiri di situ, ada yang kasih tahu nih, katanya kalau kamu tembus asal tahu kuncinya, kamu bisa pergi ke masa lalu atau masa depan. Iya. Akan pernah kesana. Masalahnya balik lagi nggak? Nah itu kan yang saya tahu kan. saya nggak tahu kan, harus ada bimbingan gitu kan. Takutnya nggak balik lagi gitu Iya. kan ya. Ada beberapa tempat kayak gitu kan, kayak di Pelaksanaan Ki Ageng Manggis, terus di Gunung Puntang, Curug Siliwangi. Iya. Masuk itu nggak bisa, Iya. balik itu nggak. Gitu. Makanya kenapa Gunung Puntang itu jadi stasiun radio pertama kan di Indonesia kan ya. Yes. Nah, Belanda yang bikin di sana stasiun Puntang kan ya. Ya. Halo Bandung itu kan dari situ. Betul. Nah, kenapa di situ disimpan? Ada stasiun radio pertama. Karena di sana ada portal. Ya. Jadi si gelombang radio itu bisa sampai Belanda tanpa hambatan. Di sini halo, di sana halo, halo, gitu. Gitu kan. Iya, sip. Nggak terjawab kan sekarang tuh. Nah, itulah serunya. stasiun radio pertama Puntang. Nah, terus sebetulnya sisa-sisa peradaban itu bukan hanya Gunung Padang. Banyak Wah. di kita tuh. Masih Mungkin banyak ada 437 piramida di kita yang bawah laut dan di Belum tergali semua ya kan? Iya. Nah, ini salah satunya di Ranca Buaya. Di sini ini Dorval Ranca Buaya nih. Nah sekarang pun bulat di Ranca Buaya nggak boleh ada yang selam, nggak boleh katanya kan sekarang. Iya, katanya begitu setelah kita kasih tahu ya orang-orang ya. Hmm. Nah, ini nih salah satu Dorvalnya nih. Iya. Nah, ini. Nah, terus di sana, nah ini ada batuan yang sama persis seperti yang di Saksai Waman. Iya. Nah, ini batuannya. Nah, ini nih bekas pilar-pilar. Tuh. Nah, ini bekas pilar-pilar. Nah, ini, nah ini. Nah, ini Dorval. Nah, ini Ranca Buaya. Batuan-batuan bekas pilar. Nah, ini yang ditemukan di Ranca Buaya itu yang ini, yang Iophorus ini. Iophorus. Iya. Nah, jadi di sana itu luar biasa. Iya. Jadi ketika kalau misal kita ini apa, kita explore ya, explore. Kita ingin menghack semesta, Ya. kita harus benar-benar exploring semesta. Lalu kita harus memahami semesta itu sendiri. Iya. Cara kerja Nah, seperti apa? Cara kerja seperti apa? Nah, barulah kita bisa menghack. Misalnya ada satu lagi yang tadi kan kita yang pertama di Sadahurip ya. Ya. Nah, ini Kang Dani Hilman, ini pernah menggeolistrik di sana. Nah, ini nih, lihat rongga-rongganya nih. Wah. Ini hasil geolistrik dari Kang Dani Geolistrik, Hilman. Nah, ini disebutnya Gunung Sadahurip atau Gunung Putri. Gunung Putri. Nah, lihat ini ada rongga-rongga di bawah. Luasnya kan ya. Rongga-rongga ya. Karena di sana memang masih ada antruka. Antruka itu jadi semacam akselerator sel mitokondria yang berupa kutang atau kutang antakusuma katanya. Iya. Nah, sebetulnya namanya antruka di bahasa Antruka. Lemuriannya mah. Jadi gini, seperti Gatot kaca gitu kan. Kenapa ini kuncup? Iya. Di belakangnya kuncup. Nah, ini ya. Nah, kalau lagi terbang dia gini. Kan jetpack. Oh. Logik. Iya, jetpack langsung bus ke atas. Dia kalau bisa ke bawah langsung gini tek. Kan teknologi-teknologi zaman dulu itu sudah mengenal jetpack. Terutama teknologi Atlantis ya. Atlantis itu dia berbasis nuklir. Atlantis itu beda dengan Lemuria. Lemuria berbasis air. Karena Lemuria itu adalah leluhurnya dari kaum Atlantis ini gitu. Ya. Nah, bentar ada itu motor yang lagi uprud. Uprud ya, hari Minggu ya. Kan orang-orang Sunda mah bukan off-road ya. Susah nyebut off-road tuh. Susah. Itu mah contoh tadi ya. Ya, contoh ini. Susah. Off-road itu susah orang Sunda banget. mah. Iya. Jadi uprud. Uprud. Uprud keceprud. Ya. Kalau guest house itu Guest disebutnya gesus. Guess who's? Gesus. Hus? Hah? Gesus. Sus? Gesus. Gesus. Aduh, Gesus. Nah, ini nih. Nah, ini ininya apa? Contoh-contoh. Ini salah satu yang dekat itu ada di Gunung Sadu. Gunung Sadu ya? Nah, itu piramid juga. Nah, ini nih. Nah, ini Gunung Sadu. Oh iya. Kita latihan di sini. Bagaimana menyerap energi Gunung Sadu nih. Kita bikin circle of Sadu. Ini nih, the circle of Sadu. Jadi si Gunung Sadu itu diserap energinya di sini. Nah, kita membentuk lingkaran seperti ini. Semuanya diserap begitu. Jadi kita berkolaborasi. Ya. Setelah kita berkolaborasi, barulah kita akan memahami gitu loh. Yes, betul. Tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau itu. budak ayeuna mah. Iya. Nah, gitu. Nah, inilah. Nah, ini. Jadi waktu itu kita sampai didatangi oleh polisi dan sebagainya. Ada apa ini, mau demo? Mau ngapain nih kalian? Mau ngapain gitu? Kita mah padahal di sini mau latihan, tapi memang itu kan ribuan tuh. Yang Iya. datangnya ribuan, makanya disangkanya Dicurigai. iya. Ini mau apa gitu kan. Tapi
inilah kita gitu kan. Wow. Nah ini Gunung Padang lihat dari udara. Nah dari sini Gunung Padang dari udara. Nah ini. Nah iya. Nah ini ya. Dari udara lihat. Ini kita skip aja ya. Iya. Nah lihat seperti apa. Oh, iya. Sorry. Kelewat. Nah seperti apa. Ini mirip Saya nggak seperti ada, ya? ini apa? Atapnya itu mirip seperti perahu ya. Kayak landasan gitu kan ya? Ya seperti landasan. Landasan Ya. helikopter kalau sekarang kan ada Ya. tuh. Kalau di kita mah tali koper. Tali koper, ayah dua. Mirip landasan tali koper. Iya. Berarti bisa dijadikan kan kalau misalnya nih kalau saya salah dikoreksi Kang ya. Bisa jadi mungkin dari Himalaya dari sana, planet lain kalau darat tuh bisa ke situ juga. Sebetulnya ini pendaratan sebetulnya ya. Oke. Dan ditandai oleh dorval. Ini di sini ada 5 dorval. Nah tadi itu hasil geolistrik itu cuma 2 dorval. 2 yang kelewat. Dan itu yang menggeolistriknya juga Kang Dani juga Kang masih. Dani juga. Ya Kang Dani juga. Jadi ya kita kan kerjasama. Kita tergabung dalam tim terpadu riset mandiri. Ya. Dulu waktu zaman Pak SBY sampai Pak SBY sendiri datang ke Gunung Padang kan waktu Iya, itu. betul. Nah, kita banyak lah ini. Cuma yang saya gali itu adalah peradaban itu jangan sampai hanya jadi mistis gitu loh. Iya ya. Jangan ceritakan segala sesuatu ujung-ujungnya ke sana lagi. Mundur banget kan jadinya masyarakat. Akhirnya kita mundurnya itu bukan untuk melompat, bukan ancang-ancang mundurnya itu. Mundur murungkut. Iya. Mundur itu harusnya kan untuk ancang-ancang melompat nih. Iya, betul. Nah, kita harus tahu di sini tuh di belakang kita itu adalah Ada bahan apa? teknologi yang luar biasa agar kita bisa melompat. Jauh lebih tinggi. Iya. Nah, hidup kita hari ini detik ini. Tapi masa lalu adalah bahan agar kita mampu memajukan masa depan kita. Tuh. Masa depan tuh masih misteri lah. Iya. Masa kini adalah inilah hidup kita masa sekarang gitu. Tapi masa lalu itu ya sudah histori. Tapi dari histori itulah ternyata bisa digali sebuah teknologi yang luar biasa dari para leluhur kita ini. Jadi supaya kita nanti bisa bikin story teman-teman gitu ya. Yang cuman hidup aja hidup mati nggak berkembang apa-apa nggak buat apa-apa. Tapi jangan cari story ya. Jangan cari story. Jangan. Dibuat-buat nanti. Disetting-setting ntar. Nah, jadi inilah kita. Inilah peradaban kita yang sangat luar biasa. Dan ingat ya, ini baru permulaan kita bahas. Ya. Layer 1 lah ya. Layer 1. Layer 1. Nanti kita akan tunjukkan bukti-buktinya semuanya. Karena kita akan berbicara melalui bukti-bukti. Siap. Ya, jadi buat teman-teman netizen atau siapapun Anda yang nonton mungkin ini hanya bualan-bualan obrolan warung kopi ya silahkan. Tapi nanti kita akan buktikan dengan apa yang kita omongkan, kita bahas nih, kita buktikan dengan penelitian ya. Karena kita bukan bicara soal apa ya? Apa dibacakan pepesan kosong? Iya. Bukan ya, ada semuanya gitu. Nah, ini baru layer 1 nih. Kita bahas soal peradaban-peradaban dan masih banyak lagi yang masih disembunyiin sama Kang Diki nih ya, sama Mbak nih. Nanti kita guar. Nah, kita ungkap ya. Baik, ini mungkin karena udah agak kepanjangan videonya. Ya kepanjangan. Iya, kasihan teman-teman kalau yang masih tethering gitu ya, kasihan kan kalau ada wifi memang untung gitu ya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir ya. Ini saya harapkan mungkin ini bisa membuka pikiran teman-teman lah ya, illuminate. Memberikan pencerahan ya. Tapi jangan illuminate yang merugikan elit global, jangan ya. Jangan. Ya, yang pasti tetap perlu dikaji ya dan dikembangkan, dipikirkan lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu, harus cari tahu. Jangan nanya, kamu tahu? Ya kamu kenapa nggak tahu? Cari tahu dong gitu ya. Harus kayak gitu. Harus berkembang pikirannya, berkembang rasanya supaya kita menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang merdeka dan kita bisa menggali sejarah, diambil ya Kang teknologinya, maju masa depan gitu teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Saya Reza Rahasia. Ada Mbak Kang Diki Zainal. Sampai ketemu lagi di konten yang lain ya. Jaga pikir, jaga hati, jaga rasa, dan jangan takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai seluruh alam.